Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tufan Al-Adi, absen 9 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengamatan lingkungan ekstern. Lingkungan ekstern merupakan unsur-unsur ekstern institusi yang secara mayoritas institusi tidak mampu mengendalikan dengan baik. Di sisi lain, lingkungan yang ada di luar organisasi akan berpengaruh dalam membuat kebijakan-kebijakan strategis. Lingkungan ekstern institusi akan semakin tampak ekstensinya ketika institusi tersebut sering berinteraksi dengan lingkungan itu sendiri. Pada hakikatnya, keadaan lingkungan ekstern institusi merupakan unsur-unsur yang mempunyai pengaruh kepada keberhasilan institusi dalam mencapai targetnya. Dalam manajemen strategik, unsur-unsur lingkungan ekstern institusi yang mempunyai pengaruh signifikan dalam institusi dapat dikelompokkan ke dalam hal berikut. Yang pertama yaitu lingkungan ekstern institusi yang bersifat umum, dan yang kedua lingkungan ekstern institusi yang bersifat khusus. Lingkungan ekstern institusi dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan institusi di tingkat mikro, dan yang kedua, lingkungan mikro itu sendiri. Di lingkungan ekstern institusi tingkat mikro, yaitu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, kompetitor dalam institusi, dan yang kedua pelanggan yang membutuhkan pelayanan, dan yang ketiga media massa. Dan yang kedua yaitu lingkungan mikro itu sendiri adalah unsur lingkungan ekstern institusi yang meliputi ekonomi, teknologi, politik, dan semua hal yang bersifat internasional. Dari beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa unsur-unsur lingkungan ekstern institusi harus ada pengamatan dalam mencapai target institusi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kondisi sosial dalam kultural. Yang kedua, kondisi politik. Yang ketiga, kondisi hukum. Yang keempat, kondisi ekonomi. Dan yang kelima, kondisi demografi. Dan yang keenam, kemajuan pengamatan dan teknologi. Dan yang terakhir, pengembangan para pesaing. Selain itu, pengamatan lingkungan ekstern dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut ini. Yang pertama, text environment. Yang kedua, societal environment. Dan yang ketiga, economic environment. Dan yang keempat, technological environment. Yang kelima, social environment. Yang keenam, ecological environment. Dan yang ketujuh, legal environment. Dan yang terakhir yaitu security environment. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.